Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tasya di 8 Cerita. Alright, kali ini kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang pengenalan basic Cisco teman. Langsung saja, di sini saya akan suguhi satu gambar yang dimana gini teman-teman. Jadi buat kalimat perangkat Cisco itu kita pakai kabel konsol atau kabel yang seperti ini, dan ada port konsol. Ini portnya yang dimana fungsinya memang sebagai lubang khusus buat kita ngobrol sama perangkatnya teman-teman. Begitu kabel ini kita colokkan ke port konsolnya, kita sudah bisa akses sistemnya teman-teman. Ini adalah cara paling dasar buat kita nge-remote device kalau belum ada settingan jaringan sama sekali teman-teman. Jadi gitu. Oke, biar lebih paham lagi kita akan langsung praktek saja ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya, dimana di sini saya akan membuat topologi dulu. Di sini saya akan menambahkan satu switch, dan di sini saya akan tambahkan satu PC teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menambahkan kabelnya. Saya menggunakan kabel konsol. Di sini saya pilih yang konsol. PC-nya saya pilih yang RS232. Setelah itu biasanya kita akan konfigurasi di switch-nya. Nah, namun sekarang kita akan nge-remote switch-nya menggunakan PC. Kita buka PC-nya. Setelah itu kita ke terminal, kita klik OK. Kita coba enter. Nah, di sini kita sudah berada di switch atau kita sudah berhasil. Maka di sini kita sudah meremote switch-nya di dalam PC. Sekarang saya akan ke switch-nya saja di CLI untuk melanjutkan perintah dasar dari Cisco. Bisa dilihat di sini ada tanda seperti ini, itu atau biasanya itu kita sebut dengan tanda lebih, yang mana artinya kita berada di mode user. Namun akses kita terbatas teman-teman. Nah, bagaimana caranya agar akses kita tidak terbatas? Itu teman-teman bisa ketik menu IN atau enable, yang mana di sini kita sudah berada di mode privilege. Nah, setelah itu saya akan masukkan perintah datanya. Di sini kita bisa menggunakan berbagai perintah komen. Nah, jika kita klik spasi, dia akan muncul lebih banyak lagi perintah komennya teman-teman. Oke, jadi IN ini bisa diibaratkan seperti root jika di Debian. Oke, di sini saya akan masuk ke T. Nah, di sini kita dapat melakukan konfigurasi yang disebut dengan mode global configuration. Jika kita X atau exit, ini adalah perintah untuk kembali ke mode enable. Kita exit lagi. Nah, di sini kita sudah kembali ke mode user. Kita coba masuk ke mode privilege. Setelah itu kita ke mode konfigurasi. Oke teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat jika saya ke mode IN, dia akan langsung masuk ke mode privilege. Namun di sini saya akan buat, jika saya ketikkan perintah IN sebelum masuk ke mode privilege, itu akan muncul password. Langsung saja kita ke konfigurasi. Setelah itu teman-teman tuliskan enable password Tasya 13. Seperti ini. Ini saya membuat password. Nah, teman-teman, di sini saya ada salah pengetikan. Tidak ada D-nya, enable password. Jika sudah, kita coba exit. Kita sudah di mode user. Sekarang saya akan masuk ke mode privilege, yang dimana jika saya ingin masuk ke mode privilege, harusnya dia dimintai password. Nah, di sini kita berhasil untuk masuk ke mode privilege dengan menggunakan password.
Di sini memang tidak terlihat ya teman-teman passwordnya. Nah, sekarang kita akan mengecek password tersebut dengan perintah Sauran. Nah, ini perintah Sauran ini adalah perintah untuk melihat password. Namun perintah input yang kita buat tadi itu kurang aman untuk dijadikan password teman-teman. Ada yang lebih aman lagi yaitu enable secret. Ayo kita buat lagi saja. Kita masuk ke konfigurasi, saya itu enable, saya itu enable secret, itu password. Nah, di sini masuk perintah di enable secret you have placed in the same your enable password. Di sini untuk password enable secret dan enable passwordnya itu saya sama, jadi dia tidak mau. Jadi di sini saya akan ganti menjadi passwordnya berbeda. Ini baru bisa. Kita coba exit. Kita coba masuk ke mode privilege. Di sini berarti passwordnya ada 2 teman-teman. Sekarang saya akan coba cek. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya bahwasanya jika enable password itu dia akan terlihat langsung jika kita cek passwordnya. Sedangkan enable secret dia menggunakan kode teman-teman. Jadi lebih aman. Namun ada juga caranya agar enable password ini juga menggunakan kode seperti ini. Caranya teman-teman bisa ke config. Setelah itu service password min encryption encryption seperti ini. Jika sudah teman-teman exit, kita coba Nah, bisa dilihat di sini enable passwordnya sama seperti enable secret yang dimana dia tidak melihatkan langsung passwordnya tapi menggunakan kode. Namun service password encryption ini untuk mengubah password menjadi kode seperti mengubah password menjadi kode seperti ini itu tidak aman sama saja karena bisa di track melalui browser teman-teman. Oke, sudah. Sekarang kita akan lanjut konfigurasi IP di router. Nah, di sini saya akan menghapus topologi yang ini dan saya akan membuat topologi yang baru. A few moments later. Oke teman-teman, di sini langsung aja teman-teman bisa buat topologi seperti ini ya teman-teman. Tadi topologi yang pertama saya hapus dan saya ganti menjadi topologi seperti ini. Biar saya jelaskan dulu konsep dari topologi ini. Jadi teman-teman, di sini saya menambahkan satu router, satu switch, dan 3 PC yang dimana 1 dan 2 ini menjadi wilayah A dan 3 ini jadi wilayah B. Jadi saya memiliki 2 wilayah, yaitu wilayah A dan wilayah B. Dan setiap wilayah dia memiliki IP network yang berbeda. Di sini untuk wilayah A, dia memiliki IP network 10.10.10.0. Sedangkan di wilayah B, dia memiliki IP network 20.20.20.0. Jadi router ini yang kabel yang mengarah jalur yang mengarah ke wilayah A dia menggunakan IP 10.10.10.1 dan jalur yang mengarah ke wilayah B dia menggunakan IP 20.20.20.1. Oke, di sini untuk PC satunya dia IP-nya itu 10.10.10.2, yang PC 2-nya itu 10.10.10.3 dan yang PC 3 yaitu 20.20.20.2. Oke, langsung saja di sini saya akan konfigurasi pada setiap PC-nya.
kita konfigurasi yang sebelahnya. Konfigurasi PC ketiga. Oke, sudah. Sekarang kita akan konfigurasi IP di setiap jalur wilayahnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini untuk jalur wilayah A itu dia menggunakan interface FA0 ya teman-teman. Jadi dia menggunakan yang IP 10.10.1. Kita masuk ke router, setelah itu menggunakan mode user. Di sini kita masuk ke mode privilege. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi. Setelah itu kita masuk ke interface 0-nya teman-teman. FA 0. Seperti ini. Terus di sini kita sudah masuk ke interface FA0-nya. Di sini kita masukkan IP-nya teman-teman, yaitu 10.10.10.1. Jangan lupa subnet masknya 55.255.255.6. Nah, teman-teman, di sini saya kurang perintah yang harusnya sebelum kita masukkan IP kita masukkan perintah IP add. Seperti ini. Jangan lupa di no shutdown agar kabelnya itu aktif teman-teman. Oke, di sini udah hijau kabelnya ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi di jalur wilayah B. Ini FA01. Kita exit, kita masuk ke kabel jalur wilayah B-nya. Seperti ini. Kita masukkan perintah IP add 20.20.20.1 255.255.0. Seperti ini. Nah, jangan lupa di press button. Oke, di sini keduanya sudah aktif teman-teman. Oke, di sini saya akan konfigurasi lagi. Oke, teman-teman, di sini kita akan konfigurasi lagi di setiap PC-nya untuk menambahkan gateway. Ya, di mana gateway wilayah itu yang tadi kita konfigurasi di jalur FA0-nya teman-teman. Jadi yang tadi kita konfigurasi itu di jalur wilayah A-nya itu 10.10.10.1. Kita konfigurasi di PC 2 juga. Oke, nah sekarang kita akan konfigurasi di PC 3 untuk mengkonfigurasi gateway-nya yang dimana tadi itu 20.20.20.1. Oke, di sini kita sudah mengkonfigurasi semuanya. Sekarang kita akan masuk ke uji cobanya teman. Sini saya akan mengirim paket dari PC 1 ke PC 2. Bisa ya teman-teman, coba sebaliknya. Ini juga bisa. Nah, lihat dulu. Sekarang kita akan konfigurasi, sekarang kita akan kirim paket dari wilayah A ke wilayah B, yaitu PC 1 ke PC 3. Di sini untuk pertama memang tidak bisa, teman-teman. Tapi yang kedua bisa. Kita coba di PC 3 ke PC 2 ke PC 3. Bisa, teman-teman. Jadi intinya di sini jika kalian memiliki dua wilayah dan dua wilayah tersebut menggunakan IP network yang berbeda, mereka akan bisa berkomunikasi namun harus lewat perantara router, teman-teman. Jadi seperti itu. Sekarang saya akan menambahkan sedikit ilmu. Di sini coba saya exit ya teman-teman. Saya masuk ke router jalan. Saya exit dulu. Exit. Nah, di sini saya di mode user dan saya akan masuk ke mode privilege. Setelah itu saya masuk ke mode konfigurasi dan setelah itu misalnya saya ingin masuk ke jalur wilayah A yaitu interface FA0/0. Nah, di sini biasanya kita kan kalau mau keluar dari interface FA0 atau konfigurasi itu akan kita masukkan perintah exit teman-teman atau keluar. Tapi kalau kita menggunakan perintah seperti ini exit, dia kan masih di
mode konfigurasi. Tapi saya maunya itu langsung di mode privilege, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menggunakan perintah exit atau keluar, kita harus menggunakannya 2 kali. Namun ada perintah yang dimana jika kita masuk di konfigurasi atau interface F10, dia akan langsung ke mode privilege-nya. Gimana caranya? Jadi gini, saya akan masuk ke mode konfigurasi, saya itu masuk ke mode interface. Nah, di sini untuk masuk ke mode privilege-nya langsung itu menggunakan perintah IN, teman-teman. Nah, dia akan keluar langsung dari mode-mode yang tadi kita ingin keluar langsung menjadi mode privilege, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu materi kali ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu materi bab 3 dari saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah melihat video saya dari awal hingga akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.